Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Rijal. Saya dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010 11 200 520. Di sini saya akan mempresentasikan video kedua saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di tugas video kedua ini saya mengutip dari modul pertemuan 5 dengan tema kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan aset, pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan menurut Bank Dunia bahwa kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah 1 US dollar, dan pengertian kemiskinan menengah yaitu untuk pendapatan di bawah 2 US dollar per hari. Sedangkan pada tahun 2012 dikutip dari Tribun bahwa menurut BPS, pengertian kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan 233.000 per bulan atau sebesar Rp7.000 per hari. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan seorang atau keluarga dengan perbandingan pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Kemiskinan absolut adalah di mana uang yang diperoleh tidak mencukupi untuk kebutuhan harian. Itu yang pertama, kebutuhan kemiskinan absolut. Selanjutnya yaitu ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif biasanya ditentukan oleh faktor lingkungan di mana seseorang atau keluarga itu tinggal. Walaupun seorang atau keluarga itu dapat memenuhi kebutuhan primernya, akan tetapi masih berpendapatan rendah terhadap individu yang di sekitarnya, maka dapat dikategorikan bahwa seorang atau keluarga tersebut mengalami kemiskinan relatif. Oke, poin selanjutnya, kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup kekurangan materi. Kemiskinan dalam arti ini dapat dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan sosial, termasuk keterkecilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Poin selanjutnya, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Berikut data kemiskinan di Indonesia per Maret 2020. Selanjutnya, kesenjangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Menurut Dumairi 1999, faktor penentu terjadinya kemiskinan kesenjangan distribusi pendapatan. Menurut Irna Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Lincoln Arsad 1997, ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara sedang berkembang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Inflasi terhadap barang. Kedua, inflasi terhadap barang dan jasa. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal. Kelima, rendahnya mobilitas sosial. Keenam, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga. Ketujuh,
memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan. Yang terakhir, hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Pandangan para ahli. Todaro dan Smith 2004 mengatakan, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak daerah. Menurut Todaro 2000, pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagai besar, keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Kesenjangan distribusi pendapatan. Adapun dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah yang pertama, rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan di bidang ekonomi kurang berkembang baik. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Sekian mungkin presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.